Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang dihina dan ditindas oleh semua orang. Ternyata seorang pendekar berilmu tinggi yang menyamar menjadi rakyat biasa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal pada tahun kedua Tianxing di Daning. Seorang wanita bernama Liu Yingying terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya telah dibawa oleh saudara angkatnya bernama Yan Hui. Yingying merupakan Sri Raja Daning yang selalu disakiti selama 2 tahun. Yan Hui mengatakan bahwa mereka telah berhasil kabur dan meninggalkan perbatasan Daning. Namun tiba-tiba Raja Daning bernama Junxi muncul dan berhasil menangkap Lu Ying yang berusaha melarikan diri. Lu Ying menjelaskan bahwa sebenarnya Yan Hui berniat mengantarkannya kembali pada Junxi. Namun Junxi menyuruh Lu Ying untuk melayaninya di dalam kereta. Sementara Yan Hui menyaksikannya di luar dengan tangan terikat. Jika Lu Ying tak bersedia, Junxi mengancam akan menghabisi Yan Hui. Terpaksa dia pun menuruti keinginan Junxi. Setelah beberapa lama, Lu Ying mencoba membujuk Junxi untuk melepaskan Yan Hui. Namun Junxi tiba-tiba marah dan menghampiri Yan Hui. Lu Ying terbangun dan mengira bahwa dirinya telah meninggal. Sang tukang perahu dari alam baka mengatakan bahwa saat ini mereka berada di sungai kelupaan. Tubuh Lu Ying belum menghilang karena adanya kekuatan dari luar dan seutas kesadarannya masih tersisa di dunia panah. Lu Ying melihat semua kenangan masa hidupnya. Menurut kitab takdir, Lu Ying dilahirkan dari keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang menteri dan ibunya berasal dari keluarga bangsawan. Sejak kecil, Lu Ying hidup bahagia dan tumbuh bersama saudara angkatnya. Hingga sampai pada tahun ke-28 Tianchen, ayahnya difitnah hingga tewas di dalam penjara. Sementara ibunya mengakhirinya karena dipaksa menikah lagi. Pada tahun yang sama, Kaisar Junxi naik tahta dan mengubah nama dinasti menjadi Tianxing. Lu Ying pun dikirim ke istana untuk menghibur Kaisar Junxi, hingga akhirnya dia tewas di tangannya. Lu Ying tak menyangka bahkan setelah kematiannya pun Junxi tak melepaskan dirinya. Akhirnya dia pun bertekad mengambil kendali dan ingin mengubah takdirnya. Lu Ying terbangun dan mendapati dirinya berada di rumahnya kembali dan melihat pelayannya bernama Cai Ping masih hidup. Dengan perasaan senang karena telah kembali ke masa-masa bahagianya, Lu Ying bergegas mencari keberadaan orang tuanya. Tak lama dia menemukan dan memeluk ibunya yang bernama Huiro. Ibunya lega karena akhirnya Lu Ying bangun dari tidurnya dan mengatakan bahwa ayahnya sudah lama menunggunya. Lu Ying pun menemui ayahnya dan kembali merasakan kebahagiaan berkumpul bersama keluarganya. Dan tiba-tiba asisten ayahnya bernama Tuan Ding Huairen muncul. Lu Ying seketika teringat di kehidupan sebelumnya bahwa ayahnya telah dipitnah oleh Tuan Ding, dituduh memalsukan porselen resmi untuk keperluan persembahan. Tuan Ding menggunakan dokumen yang telah dicap sebagai bukti untuk menghukum ayahnya. Setelah memukul Tuan Ding, Lu Ying memberitahu ayahnya bahwa porselen resmi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah palsu. Tuan Ding sengaja memanfaatkan kepercayaan ayahnya untuk membahayakan seluruh keluarga mereka. Tuan Ding tak terima dan mengatakan bahwa Lu Ying telah berbohong dan memfitnahnya. Sebelum Tuan Ding pergi sebagai petugas keamanan Longxiang, Yan Hui, kakak dari Lu Ying, menunjukkan plakatnya dan meminta Tuan Ding untuk ikut bersamanya ke kantor Longxiang dan membuktikan kebenarannya. Setelah beberapa lama, Yan Hui pun mengabarkan bahwa mereka telah menyelidiki kasusnya dan terbukti palsu. Sementara Tuan Ding telah dimasukkan ke dalam tahanan. Mendengar hal tersebut, Lu Ying menduga bahwa dirinya tak akan dikirim ke istana dan bertemu dengan Junxi. 那批官窑是假的。今天多亏了应会才遇到君主，是不是不会被送进宫？莹莹，
Keesokan harinya, Lu Ying pergi ke festival lampion bersama Cai Ping. Saat Cai Ping pergi untuk membeli makanan, Lu Ying terkejut melihat Junsi yang berjalan ke arahnya. Setelah Junsi melewatinya, dia menyadari bahwa Junsi belum mengenalnya. Namun Lu Ying percaya bahwa keberadaan Junsi akan selalu menjadi ancaman bagi dirinya. Akhirnya dia pun membeli pedang dan mengikuti Junsi dengan tujuan menghabisinya. Setelah beberapa saat, Lu Ying menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam ruangan turnamen mematikan. Lu Ying terkejut saat mengetahui bahwa Junsi saat ini hanya seorang budak. Sedangkan di kehidupan sebelumnya, 6 bulan lagi Junsi akan dinobatkan sebagai Kaisar Daning. Tak lama, Cai Ping menyusul Lu Ying dan mengajaknya pergi. Lu Ying yang sangat dendam kepada Junsi membayar panitia turnamen untuk menambahkan 4 pendekar melawan Junsi secara bersamaan dengan tujuan untuk menghabisinya. Kehebatan Junsi tak bisa diremehkan. Lu Ying teringat di kehidupan sebelumnya, Junsi selalu gelisah hingga membuat kepalanya sakit saat mendengar suara petir. Lu Ying pun menambahkan uang dalam jumlah yang banyak, meminta panitia turnamen untuk mengeluarkan suara yang dapat menyakiti kepalanya. Dan saat Junsi hampir tewas, Lu Ying menghentikan pertarungan dan mengatakan bahwa dirinya ingin membeli Junsi dengan tujuan untuk membalas semua penderitaan yang dialami keluarganya di kehidupannya sebelumnya. Lu Ying membuat Junsi dengan merantainya sambil berjalan mengikuti kereta kudanya dan mempermalukannya di depan semua orang. Setelah tiba di kediamannya, Lu Ying menugaskan Junsi menjadi pengawalnya dan berlutut sepanjang malam di depan kamarnya. Di tengah malam, Lu Ying terbangun karena perlakuan buruk Junsi masuk ke dalam mimpinya. Dengan penuh kebencian, dia pun menghampiri dan menyakiti Junsi. Sebelum Lu Ying kembali menyakitinya, Junsi memintanya menyelamatkan seekor bayi kucing yang hampir mati kedinginan dan tak lama dia pun jatuh pingsan. Lu Ying pun membiarkan Junsi beristirahat di dalam kamar yang telah disiapkan. Namun setelah Lu Ying pergi dari kamar tersebut, ternyata Junsi hanya bersandiwara. Dia ingin balas dendam kepada pemilik arena pertandingan yang saat itu sedang bersenang-senang. Tak disangka, ternyata Junsi adalah seorang pendekar yang dihormati. Sang Li yang merupakan seorang penyihir sekaligus ajudan kepercayaan Junsi telah menunggu di luar bersama beberapa ajudan lainnya dan membereskan tempat tersebut. Junsi mengatakan bahwa dirinya tak akan menggunakan arena tersebut lagi untuk bersembunyi karena dia telah menemukan tempat persembunyian baru. Saat kembali ke kediaman Lu Ying, Junsi terkejut karena Lu Ying sedang berada di kamarnya dengan penuh kecurigaan. 你去哪儿了？旧伤在这儿。 这个是我身上的旧伤渗出来的血。把衣服脱了，穿上吧。受了伤就老实待着，别到处乱跑。 Keesokan harinya, Yan Hui menghampiri Lu Ying yang sedang melamun. Tak lama, Junsi muncul menghadap Lu Ying. Yan Hui sempat mencurigai Junsi dan mencoba menginterogasi mengenai identitasnya. Lu Ying pun menjelaskan bahwa Junsi adalah budak yang telah dibelinya. Tak lama, Yan Hui teringat saat dirinya menyelidiki kekacauan di tempat arena. Dia menemukan jarum yang mengandung racun yang berasal dari negara Yu. Dan saat Yan Hui akan menginterogasi Junsi, Cai Ping melaporkan bahwa Nyonya Li meminta Lu Ying dan Yan Hui datang ke halaman. Sesampainya di halaman, Lu Ying melihat bibinya bernama Li Huan sedang berkunjung. Lu Ying teringat kembali di kehidupan sebelumnya bahwa Li Huan merebut rumahnya dan memaksa ibunya menikah lagi setelah ayahnya ditahan. 他怎么还是来？致使我们母女骨肉分离，逼迫我母亲改嫁。恰恰，咱们姐妹
Lu Ying mendapati kue pemberian Li Wen telah basi dan berjamur. Li Wen beralasan mungkin basi karena perjalanan yang begitu panjang. Untuk mengakhiri ketegangan tersebut, Nyonya Li membawa adiknya masuk untuk beristirahat. Tak lama Tuan Ding muncul kembali. Yan Hui memberitahu Lu Ying bahwa masalah Tuan Ding telah diselesaikan oleh permaisuri yang merupakan saudara perempuannya. Dia datang untuk berpura-pura meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Tak lama dia pun pergi dan disusul oleh Li Huan yang beralasan ingin beristirahat. Lu Ying menduga bahwa mereka berdua telah bersekongkol untuk menghancurkan keluarganya. 难道军车的魔爪是谁呀？ 想死我了！迟早是我们的。 Lu Ying menemui Junxi dan menyuruhnya untuk ikut pergi bersamanya. Dia meminta Junxi mencelakai kereta yang ditumpangi Tuan Ding dan Li Wen. Tak berselang lama, Lu Ying melihat ibunya sedang memarahi Li Huan karena telah melakukan perbuatan tak baik dengan Tuan Ding, hingga akhirnya Li Huan diusir. Sementara di tempat lain, Yan Hui melakukan investigasi dan mencari keberadaan seorang wanita bernama Sang Li yang diduga terlibat dalam kasus yang terjadi di arena pertarungan. Dari hasil penyelidikannya, wanita tersebut bersembunyi di rumah hiburan. Di sebuah ruangan, Yan Hui melihat Sang Li yang sedang terkurung. 你怎么了？ 大人， 我等龙香卫前来查案，你竟敢这般戏弄我！ Suatu hari, Junxi dan Sang Li mengawasi Lu Ying yang sedang berkeliling dengan perahu bersama kedua orang tuanya. Terlihat seorang pelayan diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam minuman mereka. Junxi pun menyuruh ajudannya bernama Wen segera memeriksa pelayan tersebut. Setelah beberapa lama, pelayan tersebut tertangkap dan mengatakan bahwa dia mendapatkan racun tersebut dari Tuan Ding. Sang Li mengatakan bahwa racun yang digunakan Tuan Ding merupakan racun dingin yang akan menyebabkan kelemahan pada 4 anggota tubuh, disertai dingin yang menusuk tulang hingga korban tak akan bisa berbicara. Dan dalam waktu 30 menit, korban akan tewas. 呀，人就没了。我明明重活一世。 Akhirnya Junxi berhasil membawa Lu Ying ke kediamannya. Lalu Junxi bergegas menemui Tuan Ding yang saat itu akan melarikan diri bersama para pengawal yang diberitakan oleh permaisuri. Dan sebelum meninggalkan ibu kota, Tuan Ding akan menemui permaisuri dan pangeran pertama di dermaga. Saat melihat Junxi, Tuan Ding pun memerintahkan para pengawal untuk menyerangnya. Yan Hui bergegas memeriksa keadaan orang tuanya. Mereka mengatakan bahwa tabib telah memberikan pengobatan hingga mereka bisa diselamatkan. Yan Hui tak menyadari bahwa tabib tersebut adalah Sang Li yang sedang menyamar. Sementara itu, Junxi menemui Lu Ying yang telah tersadar dan membawanya menemui Tuan Ding yang telah dia tangkap dan diikat di dalam perahu. Junxi mengatakan bahwa Tuan Ding lah yang telah meracuni Lu Ying dan orang tuanya. 给你们下毒的就是他。丁大人，你想不想亲手杀了他？ Lu Ying memilih cara lain untuk menghabisi Tuan Ding. Dia meracuni Tuan Ding dengan racun yang sama, namun dosisnya 10 kali lipat lebih tinggi. Racun tersebut telah Junxi siapkan sejak awal. Hingga saat bertemu dengan permaisuri dan pangeran pertama, Tuan Ding tak mampu meminta bantuan. 绝望的滋味好受吗？在眼前，但却无法求救。那儿有个人，要不要救我？他们不会去救他的。
Setelah berhasil menghabisi Tuan Ding, Lu Ying sekilas teringat saat Junshi menyelamatkannya dengan memberikan darahnya. Dia pun memastikannya dengan melihat telapak tangan Junshi. Lu Ying merasa aneh karena kondisinya membaik setelah meminum darahnya. Junshi mengatakan bahwa tubuhnya istimewa dan darahnya bisa menghilangkan racun. Saat masih kecil, ibunya merendam Junshi di dalam kendi obat untuk melatihnya menjadi manusia obat. Itulah alasannya mengapa darah Junshi bisa menyembuhkan luka. Namun sejak saat itu dia menderita sakit kepala. Mengingat Junshi telah menyelamatkan nyawa keluarganya, Lu Ying berpikir untuk mencoba berteman dengannya. 为了救我，竟然放下疗伤。因为我体质特殊，依在你，我是自愿的。我的血能够解毒疗伤，在有危险的时候，我能来救你。可以试试和你做朋友。 Keesokan harinya, putra pangeran pertama bernama Yanji memanggil Yan Hui setelah mengetahui bahwa mayat dalam perahu yang terbakar adalah pamannya. Dia menunjuk Yan Hui sebagai ketua pengawal Longxiang untuk memperketat keamanan di hari upacara penobatannya sebagai putra mahkota. Dia pun memerintahkan Yan Hui menangkap orang yang menghabisi pamannya dalam waktu 10 hari. 我的立储仪式在即，臣明白，臣一定加紧城内安防，知道你的忠心和能力，一而再再而三的发生这样的事，以性命担保。立储仪式当天，我就任命你为龙香卫千10日之内必须揪出杀死我舅舅。 Di tempat lain, Junshi dan dua ajudannya telah mempersiapkan rencana untuk upacara penobatan putra mahkota. Sang Li mengatakan bahwa rombongan kereta yang berisi bahan peledak akan segera memasuki ibu kota. Junshi pun mengingatkan kedua ajudannya untuk waspada terhadap Yan Hui. Sang Li pun kembali menyamar sebagai tabib dan menemui Yan Hui yang sedang berada di sebuah kedai minuman. Sebagai penanggung jawab acara penobatan pangeran pertama, Sang Li berniat mencuri peta pertahanan dari Yan Hui. 今日我们就喝个痛快。干！ 再来，干了！你干。来！就看布防图在不在。我是血国妖女。 Sang Li membawa Yan Hui ke rumah Peng Man. Tak lama Junshi muncul dan memintanya segera melepaskan Yan Hui. Namun Sang Li memiliki rencana dengan memanfaatkan tubuh Yan Hui. Dia mengeluarkan racun satu hati yang telah dipelihara selama 10 tahun. Dengan memasukkan serangga tersebut ke dalam tubuh Yan Hui, Sang Li akan dengan mudah mengendalikannya. 说杀了他一了百了，不能杀，杀他或许还能利用他。他是龙香卫，身份特殊。他已经知道你的身份了。这同心骨可是你养了10年才养成的。进入他的身体，我就能控制他。桑林，